Perkenalkan, nama saya Mege Widya Lestari dari kelas 11 IIS 2. Perkenalkan, nama saya Irmawati R dari kelas 11 IIS 2. Pengertian Renaissance. Renaissance berkembang pada abad ke-15 sampai 16 dan Renaissance berasal dari bahasa Latin, yaitu kata re yang berarti kembali dan naître yang berarti lahir. Dalam bahasa Prancis, Renaissance berarti lahir kembali atau kelahiran kembali. Yang dimaksud kelahiran kembali adalah kembalinya pengaruh seni dan budaya Yunani dan Romawi kuno. Latar belakang munculnya Renaissance. Setelah jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1454, bangsa Eropa merasa mengalami kemunduran, sehingga masa ini disebut sebagai masa kegelapan bagi bangsa Eropa. Karena mengalami ketertinggalan terhadap bangsa Asia dan Afrika. Pada saat itu, gereja berkuasa mutlak. Ajaran gereja menjadi sesuatu yang tidak boleh dibantah, dan pemikiran ilmiah ditenggelamkan oleh dogma-dogma gereja. Namun akhirnya muncul gerakan yang mencoba lepas dari ikatan itu, yang disebut dengan gerakan Renaissance. Faktor-faktor berkembangnya Renaissance di Eropa. Yang pertama, munculnya paham rasionalisme yang memunculkan paham sekularisme. Yang kedua, raja-raja Eropa ingin berkuasa tanpa intervensi gereja. Yang ketiga, bangkitnya kaum kelas menengah. Yang keempat, munculnya golongan humanisme. Yang kelima, dokumen-dokumen sisa peradaban Yunani dan Romawi kuno diselamatkan dari kota Konstantinopel. Yang keenam, keberatan masyarakat petani atas pajak feodal. Dampak Renaissance terhadap Indonesia. Pengaruh langsung untuk Indonesia mungkin tidak ada, karena pada saat itu Renaissance hanya berkembang di wilayah Eropa saja. Dampak tidak langsung bagi Indonesia. Bangsa Belanda, Portugis, dan negara Eropa lainnya yang awalnya diekan oleh doktrin bahwa bumi dan lautan dikelilingi neraka mulai membantahnya dan mengadakan pelayaran sekaligus menyebarkan seni rupa modern di Indonesia. Nah, itu tadi materi tentang Renaissance. Sekarang kita masuk di materi merkantilisme. Apa sih itu merkantilisme? Merkantilisme merupakan praktik dan teori ekonomi yang sangat dominan terjadi di Eropa pada abad ke-16 sampai 18. Konsep ini dipromosikan melalui aturan-aturan ekonomi pemerintahan suatu negara dengan tujuan menambah kekuasaan negara dengan mengorbankan kekuatan nasional saingannya. Konsep merkantilisme merupakan bagian dari ekonomi absolutisme atau monarki absolut. Kebijakan merkantilisme ini bertujuan untuk mengumpulkan cadangan moneter sebanyak-banyaknya lewat keseimbangan perdagangan positif, terutama perdagangan barang jadi. Pada masanya, kebijakan yang satu ini seringkali menyebabkan perang dan memotivasi suatu negara untuk melakukan ekspansi kolonial. Sejarah merkantilisme. Pada awal periode modern pada abad ke-16 hingga ke-18, ajaran ini sangat dominan diajarkan di seluruh sekolah Eropa. Kebijakan ini untuk pertama kalinya memicu intervensi suatu negara dalam mengatur perekonomiannya. Pada masa ini pula, sistem kapitalisme mulai lahir. Dalam menjalankan kebijakan-kebijakan merkantilisme, negara-negara Eropa ini melakukan banyak kebijakan-kebijakan seperti mengenakan biaya masuk yang sangat tinggi, 2. Menciptakan koloni di luar negeri, 3. Melarang daerah koloni untuk melakukan perdagangan dengan negara lain, 4. Memonopoli pasar dengan pokok, 5. Melarang perdagangan dibawa pulang oleh kapal asing, 6. Subsidi ekspor, 7. Membatasi upah, dan lain-lain.
Latar belakang merkantilisme. Ada beberapa hal yang menjadi pemicu lahir dan berkembangnya merkantilisme pada masa itu, yakni yang pertama, adanya keberadaan negara-negara merdeka di Eropa seperti Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Italia. Yang kedua, negara-negara tersebut ingin mempertahankan kesejahteraan, kebebasan, dan kedaulatan rakyatnya. Yang ketiga, negara-negara tersebut memerlukan kondisi ekonomi yang kuat agar bisa bertahan. Yang keempat, ditetapkannya logam mulia sebagai standar ukuran kekayaan suatu negara. Yang kelima, adanya jaringan perdagangan, pelayaran, dan eksplorasi ke wilayah-wilayah baru. Dampak merkantilisme bagi bangsa Indonesia. Ternyata merkantilisme di negara Eropa ini menimbulkan dampak bagi bangsa Indonesia. Dampak yang pertama, datangnya Belanda ke Indonesia dan membentuk VOC. Kedua, refleks memberlakukan sistem sewa tanah. Tiga, adanya stratifikasi sosial yang ditetapkan oleh pemerintah Belanda, golongan 1 orang Belanda dan orang asing kulit putih, golongan 2 orang timur asing, golongan 3 orang pribumi.